Baiklah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menilai tugas dari agroklimatologi dengan nama Leonardo Nenggolan, NIM B1A02007, dengan dosen pengampu Ibu XR Insinyur Maju Devjani Duaja MS. Adapun tugasnya yaitu menjawab 7 pertanyaan yang diberikan oleh Ibu pengampu mata kuliah Ibu SR Insinyur Madi Devjani Duaja MS. Soal yang pertama itu, kenapa angin siklon seroja terjadi di laut? Siklon tropis tumbuh di perairan sekitar wilayah tropis yang memiliki suhu permukaan laut hangat. Pada awal tahap pembentukannya, suhu permukaan laut yang hangat akan menyebabkan sistem tekanan rendah di wilayah tersebut. Akibatnya terbentuklah kumpulan awan-awan konvektif atau awan cumulonimbus. Awan-awan tersebut kemudian membentuk sabuk melingkar. Tekanan udara permukaan akan menurun mencapai kurang dari 1000 mb. Sementara itu, kecepatan maksimum akan meningkat hingga mencapai lebih dari 60 km per jam. Pada tahap selanjutnya, bentuk siklon tropis cenderung lebih stabil. Di pusat siklon terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin yang relatif rendah dan tanpa awan. Wilayah ini disebut mata siklon. Mata siklon dikelilingi dengan dinding berbentuk cincin yang dapat mencapai ketebalan hingga 16 km. Di wilayah ini juga terdapat kecepatan angin tertinggi dan curah hujan terputar. Pada tahap selanjutnya, bentuk siklon tropis cenderung lebih stabil. Di pusat siklon terbentuk suatu wilayah dengan kecepatan angin yang relatif rendah dan tanpa awan. Wilayah ini disebut mata siklon. Mata siklon dikelilingi dengan dinding berbentuk cincin yang mencapai ketebalan hingga 16. Angin terbentuk dan curah hujan terbesar. Soal yang kedua itu adalah, apakah hujan dapat merangsang tsunami? Menurut Brandley, hujan tidak dapat merangsang tsunami. Mau apapun jenis hujannya, mau itu hujan salju, mau hujan air seperti biasanya. Dan walaupun hujan itu berminggu-minggu dan berbulan-bulan, tidak dapat merangsang tsunami, melainkan hanya banjir. Soal nomor 3 itu adalah, apa hubungan tsunami dengan hujan? Dosen Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada ini mengatakan, fenomena awan arcus merupakan hal lazim, tetapi jarang terjadi atau fenomena langka. Meskipun awan arcus tidak berbahaya, tetapi memiliki potensi menimbulkan hujan deras yang disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang. Kemudian, Emilia kembali menegaskan bahwa awan arcus tidak ada kaitannya dengan potensi gempa atau tsunami. Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa hujan yang deras dengan disertai badai dan petir tidak menimbulkan tsunami. Dalam informasi yang saya dapat, bahwa fenomena alam yang dapat menimbulkan tsunami adalah sebagai berikut. Yang pertama, gempa bumi di bawah laut. Yang kedua, letusan gunung Merapi. Yang ketiga, longsor bawah laut. Yang keempat, hantaman meteor. Soal yang nomor 4 itu adalah, apa pengaruh rumah kaca terhadap pemanasan bumi? Efek rumah kaca adalah kejadian di mana panas bumi terperangkap karena terhalang oleh gas emisi seperti karbon dioksida pada atmosfer. Gas emisi tersebut kebanyakan berasal dari asap kendaraan dan pabrik serta kebakaran hutan. Gas-gas yang berkontribusi pada efek rumah kaca antara lain uap air atau H2O, karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, ozon atau O3, nitrous oksida atau N2O, CFC atau klorofluorokarbon, dan HFC hidrofluorokarbon. Penyebab terjadinya efek rumah kaca antara lain, pertama itu penebangan liar dan pembakaran hutan. Yang kedua, penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan. Yang ketiga, pencemaran laut. Yang keempat, limbah rumah tangga. Yang kelima, industri peternakan. Soal yang kelima itu adalah, apa pengaruh gelombang panjang atau pendek dan apa hubungannya dengan tsunami? Gelombang yang terjadi di laut sebenarnya dapat dibedakan menjadi gelombang yang beberapa jenis atau tipe gelombang.
Gelombang yang terjadinya karena dibangkitkan oleh angin disebut dengan gelombang angin. Angin yang bertiup di permukaan laut pada waktu tertentu, baik angin yang bertiup ke arah darat, angin yang bertiup ke arah laut, akan menimbulkan gelombang. Gelombang angin ini termasuk jenis gelombang pendek. Karena besarnya periode gelombang ini adalah mulai dari beberapa detik sampai dengan beberapa menit. Gelombang pasang surut atau sering disebut dengan gelombang panjang merupakan gelombang yang terjadi disebabkan oleh gaya tarik-menarik benda-benda langit, terutama matahari dan bulan. Gelombang ini termasuk jenis gelombang panjang karena periode gelombangnya adalah dari beberapa jam sampai dengan beberapa tahun. Gelombang tsunami adalah gelombang yang terjadinya karena adanya pergerakan massa air di laut dan dapat disebabkan oleh letusan gunung Merapi atau gempa yang terjadi di laut. Gelombang pasang surut atau sering disebut dengan gelombang pasung merupakan gelombang yang terjadi yang disebabkan oleh gaya tarik-menarik benda langit, terutama pada matahari dan bulan. Gelombang ini termasuk gelombang panjang karena perluannya beberapa jam, beberapa tahun. Soal yang keenam adalah bagaimana proses perubahan siklon ke daratan. Pada awal proses siklon di lautan sudah dijelaskan bahwa pertanyaan yang pertama, yaitu suhu permukaan laut yang hangat akan menyebabkan sistem tekanan rendah terbentuknya kumpulan awan-awan konvektif atau awan cumulonimbus. Akibatnya terbentuklah kumpulan awan-awan konvektif atau awan cumulonimbus yang membentuk sabuk melingkar. Tekanan udara permukaan akan menurun mencapai kurang dari 1000 MB. Sementara itu, kecepatan angin maksimum akan meningkat mencapai lebih dari 60 km per jam. Pada proses siklon yang terjadi sampai ke daratan, salah satu penyebabnya adalah pemanasan global. Karena ketika energi siklon tropis didapat dari lautan hangat, maka siklon tropis akan tidak melemah atau punah ketika bergerak ke wilayah daratan karena suhu udara masih hangat karena efek pemanasan global. Salah satu siklonnya yang memasuki wilayah daratan ialah siklon Seroja di Nusa Tenggara Timur. Yang terakhir soalnya itu adalah apa perbedaan laut, lautan, dan samudera. Yang pertama itu laut. Laut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang mengenangi dan membagi daratan menjadi benua dan pulau. Yang kedua itu lautan. Lautan adalah kumpulan air asin yang luas dan berhubungan dengan samudera. Yang ketiga samudera. Samudera adalah laut yang luas yang merupakan massa air asin yang sambung menyambung meliputi permukaan bumi yang dibatasi oleh benua ataupun kepulauan besar. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata atau kesalahan mohon maaf. Saya terima kasih.